Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Eco Rangers, selamat datang di podcast pertama Kader Lingkungan IPB University. Perkenalkan, nama saya Gani Satrio yang kali ini akan berkesempatan menjadi podcaster bersama narasumber keren kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sofyan Syaf, dosen dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB University atau SKPM, sekaligus menjadi Kepala Pusat Studi Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan PSP3 LPPM IPB University. Beliau akan menjadi narasumber pada podcast kali ini yang akan membahas mengenai ancaman krisis pangan di era pandemi COVID-19. Selamat malam Pak Sofyan, bagaimana kabar Bapak sebelumnya? Malam, Mas Gandhi, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID harus tetap produktif. Ya, betul Pak. Ya. Saya juga alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Ya. Saya klarifikasi dulu Mas Gandhi. Yang pertama, saat ini saya sudah menunaikan amanah di Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian Pedesaan dan sekarang sebagai Wakil Kepala LPPM IPB University bidang pengabdian kepada masyarakat. Ya. Oh iya Pak, luar biasa sekali ya Pak. Nah, sebelum masuk ke materi, boleh cerita dulu nggak nih Pak sedikit tentang kesibukan Bapak saat ini, akhir-akhir ini, selain tentunya mengajar di Departemen SKPM? Baik, terima kasih Mas Gandhi. Jadi selain sebagai pengajar di Departemen SKPM, juga saya sebagai pengajar di 2 program studi pasca sarjana di S1, S2 dan S3 Sosiologi Pedesaan dan S2 dan S3 di Perencanaan Wilayah Pedesaan. Nah, saya juga banyak membantu melahirkan beberapa regulasi terkait dengan desa, ya, dan kaitannya dengan dunia pertanian. Hari ini saya diminta sebagai tenaga ahli di Dewan Perwakilan Daerah RI untuk menyusun satu rancangan undang-undang terkait dengan BUMDes sebagai institusi lokal ekonomik untuk mengembangkan masyarakat di pedesaan. Kemudian yang kedua, saat ini juga saya dan kawan-kawan lagi membangun data desa presisi, ya. Data desa presisi ini adalah satu instrumen untuk perencanaan yang presisi di tingkat desa. Banyak sekali kita menemukan bahwa pembangunan gagal karena basis perencanaan yang salah. Basis perencanaan salah tergantung dengan data. Nah, ketersediaan data yang kemudian belum rampung diselesaikan oleh negara, state, nah maka inisiasi-inisiasi ini harus dilakukan dari kampus. Alhamdulillah sampai sejauh ini kami di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan serta LPPM ini lagi menggalang beberapa aktivitas bersama pemerintah daerah, pemuda-pemuda desa untuk bersama-sama membangun data desa presisi itu. Diharapkan kemudian ke depan perencanaan, kemudian bantuan-bantuan sosial yang dulunya terjadi polemik, kemudian tidak memberikan dampak terhadap pembangunan yang signifikan, maka dengan hadirnya data desa presisi, insya Allah berharap kami adalah pembangunan tepat sasaran, kemudian bantuan sosial tidak tumpang tindih, dan polemik tentang data berakhir. Kira-kira demikian, Mas Gandhi. Ya, baik. Berarti selain aktif di dalam kampus, Bapak ini juga aktif di kegiatan di luar kampus juga ya, Pak? Ya, betul Mas Gandhi, sangat tepat sekali. Nah, semoga program-programnya bersama teman-temannya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, lancar selalu ya, Pak? Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, kita lanjut ke materi. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini negara kita, bahkan seluruh dunia, sedang dilanda pandemi yang disebabkan oleh virus yang tentunya sudah familiar untuk kita dengar, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, pandemi ini menyebabkan banyak dampak negatif di berbagai sektor, seperti contohnya sektor kesehatan, perekonomian, pendidikan, pangan, dan masih banyak sektor lain yang juga tak luput terkena dampak negatif pandemi saat ini. Nah, pada sektor pangan, FAO atau Food and Agriculture Organization sebagai organisasi pangan dan pertanian dunia memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Bahkan Presiden kita, Bapak Jokowi, pada bulan April lalu menghimbau jajarannya untuk bersiap dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di negara kita. Nah, kalau dari Bapak Sofyan sendiri, bagaimana Pak
melihat kondisi sektor pangan di negara kita saat ini? Apakah masih aman atau sudah mulai tidak stabil, Pak? Baik, Mas Gade, yang pertama perlu kita dudukkan bahwa, COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini sebenarnya, sejarah yang berulang ya. Kita Ya, pernah mengalami dunia ini pernah mengalami pernah mengalami pandemi yang hampir mirip-mirip, tetapi, konteks virusnya berbeda. Nah, di ya, dalam cerita-cerita pandemi tersebut, nampaknya kemudian ada problem-problem bangsa yang kemudian terganggu. Ya, saya kira problem-problem bangsa itu yang terganggu di antaranya adalah persoalan pangan. ya, Nah, mengapa persoalan pangan ini terkait dengan tenaga kerja, ya. Tenaga kerja di sektor, pertanian yang menghasilkan pangan itu sendiri. Akan terganggu stabilitasnya dan sebagainya, juga konsumsi ya, daya penyerapan atau kebutuhan pangan itu juga. Jadi supply, dan demand itu sangat berpengaruh penting. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana, kondisi pangan kita, iya, eee, pada saat pandemi COVID-19. Nah, memang sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa, eee, ketiadaan data yang presisi, menyebabkan ketidakmampuan kita untuk mengestimasi ya, estimasi kebutuhan pangan. Saya melihat dari beberapa, sampel-sampel di tingkat lokal misalnya, apakah kemudian ada kekurangan pangan itu terjadi? Ya, betul. Bahwa mereka kemudian akses terhadap pangan mulai menurun. Kemudian yang kedua juga terjadi penurunan consumption ya terhadap, kebutuhan pangan itu sendiri. Nah, di sisi lain kalau kita melihat pemberitaan sekarang banyak juga kemudian terjadi impor yang sangat besar-besaran dalam sektor pangan, terutama buah, hortikultur, ya dan seterusnya. Ini juga menyebabkan satu pertanda bahwa apakah kita sebagai negara agraris ini, Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara agromaritim, mampu kemudian mensuplai pangan yang dibutuhkan oleh rakyat. Bayangkan kita punya 270 juta jiwa yang kemudian setiap hari harus disuapin. Nah, iya, saya kemarin di Kalimantan Barat kebetulan, diminta untuk berkunjung di salah satu, desa Temajuk di perbatasan, Indonesia dan, Malaysia. Nampaknya sangat, sangat mengkhawatirkan karena sejauh ini, perut orang-orang Temajuk atau desa-desa sekitar, perbatasan Malaysia itu sangat tergantung dengan, Malaysia. Bayangkan kita sebagai negara agromaritim, tapi kemudian, perutnya tergantung di negara tetangga. Sembako ya, 9 bahan makanan pokok pada umumnya kemudian disuplai dari negara tetangga. Pada saat Covid, Malaysia melakukan lockdown, maka terganggulah kemudian, distribusi suplai makanan, pangan ya, suplai pangan dari Malaysia ke Indonesia. Dan yang sangat mengerikan, dan sangat memberikan kesadaran kepada kita bahwa, nampaknya kemudian, pembenahan supply chain, kemudian pembenahan produksi dan pembenahan terkait dengan ketersediaan pangan itu menjadi penting. Nah, saya belum mendapatkan satu angka yang pasti bagaimana kemudian positioning bangsa Indonesia ya ketika pandemi COVID-19 ini. Tapi saya yakin dengan, faktor kesehatan yang kemudian mengganggu individu, rumah tangga, kemudian interaksi antar satu dengan lainnya, itu terjadi penurunan. penurunan produksi. Di beberapa, WhatsApp grup yang saya terlibat diskusi mengenai pangan, itu terlihat ya, itu terlihat. Nah, meskipun memang ada beberapa, hal yang kemudian kita perlu cermati, masih terjadinya, stabilitas, harga pangan yang kemudian tidak mencuat naik ya, tetapi sudah mulai perlahan-lahan naik, tapi tidak terlalu kemudian, Signifikan. signifikan keberadaannya. Nah, untuk itu ada beberapa catatan kalau menurut saya, bahwa, ketika Anda tadi menyatakan bahwa FAO memberikan statement 27 negara dibayangi krisis pangan gara-gara pandemi COVID-19, dan juga yang paling mengerikan FAO memberikan peringatan bahwa bencana kelaparan akibat COVID-19 itu akan terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ada 3 hal kemudian memaknai peristiwa COVID-19 ini dalam kaitannya dengan pangan. Yang pertama adalah menyadarkan kita bahwa ini pangan ini adalah soal mati hidupnya Ya, bangsa. Jadi, puluhan tahun yang lalu presiden pertama kita Bung Karno sudah mengingatkan tentang ini, bahwa ini fakta benar, bahwa kedaulatan pangan itu sangat kemudian menentukan kedaulatan sebuah bangsa.
Yang kedua, menegaskan bahwa kesejahteraan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan di sektor pertanian. Dua krisis yang kemudian melanda dalam konteks berbeda, krisis 98 adalah krisis politik, ya, krisis politik dan moneter, serta tahun 2020 ini adalah krisis pandemi COVID-19, semakin mempertegas bahwa ekonomi yang benar itu kemudian kalau kita ingin membangun bangsa ini, ekonomi yang berdasar atau berbasis sektor pertanian dan maritim. Karena dia terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga, memperkuat bahwa ingat desa sebagai basis pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita ingin memperkuat bangsa ini, maka perkuat lapangan. Ketika kita ingin memperkuat pangan, maka desa akan dengan serta-merta akan menjadi kuat. Saya kira demikian. Ya, jadi pangan itu menjadi kunci ya Pak, apalagi di era pandemi saat ini ya Pak. Jadi faktor yang sangat penting gitu Pak. Ya benar, sangat benar sekali karena persoalan pangan ini kan persoalan hajat hidup orang banyak. Betul. Anda kemudian bayangkan aja kalau satu hari tidak makan, ya, bagaimana kemudian pikiran Anda? Pilihannya kalau orang tidak makan cuma 3. Yang pertama adalah rusuh, yang kedua kemudian adalah saling membunuh, yang ketiga adalah bermigrasi. Ya, dan ini sangat terkait dengan kebutuhan pangan itu sendiri. Iya, tentunya 3 kemungkinan tadi yang tidak kita harapkan kan Pak. Ya, saya sih berharap demikian. Ya, sebagai negara agraris, seharusnya kemudian 3 kemungkinan itu jangan terjadi di Indonesia. Ya, betul Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa faktor penyebab terjadinya krisis pangan di era pandemi ini Pak? Ada beberapa hal yang kemudian paling penting kita ingat, ya, bahwa kegagalan negara agraris, ya, terkait dengan memproduksi pangannya ini disebabkan banyak hal. Saya hanya memonitor ada 7 hal, ya, fakta-fakta miris sebenarnya mengapa kemudian kegagalan dalam mewujudkan kedaulatan pangan lah. Dan sebenarnya pandemi COVID-19 ini menunjukkan seperti itu. Yang pertama adalah kita kurang serius untuk membenahi tata kelola, ya. Tata kelola, tentunya tata kelola desa yang kalau kita kemudian recheck satu persatu, itu hampir 88,29%, ya. 88,29% itu desa-desa di Indonesia ini desa-desa yang kemudian pola livelihood atau pola nafkah masyarakat Indonesianya itu adalah bertumpu pada sektor pertanian dan maritim. Tepatnya 73,14% masyarakat Indonesia hidup dari pola pertanian, kemudian 15,11% hidup dalam pola nafkah nelayan. Nah, menariknya kemudian, ya, kalau kita melihat dari jumlah desa 74 sekian ribu desa di Indonesia, nampaknya kemudian problem tata kelola dalam mendorong desa sebagai tempat produksi dan reproduksi pangan ini tidak optimal, ya. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, desa-desa kita identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Saya membayangkan bahwa pasti akan ada desa-desa sekarang bertambah desa-desa yang menjadi miskin, ya. Dulunya kemudian dia sudah maju atau kemudian berkembang, sekarang kemudian menjadi tertinggal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah mau mengurus bahwa tenaga kerja di sektor pertanian ini adalah dalam tren ke depan itu bertumpu pada golongan atau kaum milenial lah, anak-anak usia yang produktif yang kemudian menjadi potensi besar. Nah, tetapi yang terjadi hari ini kita mengalami lost generation, ya. Dan ini sebenarnya tahun 2011 sudah pernah diingatkan oleh salah seorang peneliti luar Indonesia yang bernama Velema. Dia mengatakan bahwa yang terjadi hari ini adalah lost generation itu akibat dari keengganan anak-anak muda desa yang kemudian untuk bercocok tanam atau bertani, karena mereka menganggap sektor pertanian tidak kemudian memberikan impact positif bagi generating income mereka. Akibatnya kemudian data yang disajikan oleh pemerintah hanya 12,2% penduduk usia produktif kita dari golongan-golongan anak muda ini yang di bawah 35 tahun mau bertani. Sementara 61,8% petani-petani kita berusia di atas 45%. Artinya ada lost generation, ya. Dan ini tidak juga dibenahi sebenarnya. Nah, ini menjadi problem saya kira.
Kemudian yang ketiga, yang perlu kemudian kita tekankan juga terkait dengan kegagalan mengapa kemudian ancaman pangan itu terjadi di Indonesia sebagai negara agromaritim, karena pelemahan objek maupun subjek dari pangan itu sendiri. Eee, Kesejatian dalam reforma agraria itu tidak dibangun dengan baik. Nah, ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan struktur agraria, ya. Bahwa kemudian sekarang ada program food estate itu menjadi pertanyaan penting bahwa apakah food estate itu mampu mendorong terjadinya percepatan produktivitas pangan di Indonesia. Kemudian yang keempat, ya, yang saya cermati juga adalah persoalan-persoalan terkait dengan mandeknya kebaruan pendekatan-pendekatan kita di dalam pembangunan pertanian. Nah, artinya apa? Seharusnya kemajuan era 4.0 ya, itu harus dimanfaatkan sedini mungkin untuk mampu diterima atau mampu kemudian masuk ke dalam ruang-ruang publik ya, terutama terhadap petani, agar kemudian tidak konvensional lagi dalam mengurus pertanian ini. Yang kemudian berikutnya yang saya melihat adalah, ini, kita punya dana desa yang luar biasa 5 tahun terakhir diperuntukkan untuk infrastruktur. Kalau Anda, Mas Gandhi jalan-jalan ke desa, infrastruktur desa itu sudah luar biasa banyak ya. Ya, Tetapi Pak. sangat disayangkan ya, sangat disayangkan ini tidak kemudian diimbangi atau kemudian didukung dengan pendekatan-pendekatan ekonomi ya. Ini critical point saya kepada pemerintah ya, misalnya, mengapa sih kita kemudian harus membuka lahan 1.000.000 hektar misalnya, kemudian membuka ratusan ribu hektar hutan kemudian untuk menanam food estate. Tetapi kemudian di lahan-lahan desa-desa kita itu sungguh banyak kemudian yang belum teroptimalkan. Nah, infrastruktur sudah ada, transportasi sudah bisa masuk, lahan-lahan ke mana, ke jalan-jalan pertanian juga ya, jalan-jalan sawah pertanian itu sudah juga terbuka. Nah, aksesnya sudah luar biasa sekarang. Mengapa kemudian kita tidak mendorong bahwa tanaman-tanaman itu ditanam di desa-desa agar dirawat dengan baik oleh desa? Impact-nya banyak sekali, bisa kemudian memberikan kontribusi terkait dengan daya beli masyarakat. Ingat bahwa pertumbuhan ekonomi, kalau kita kemudian masuk ke situ, maka sangat ditentukan dengan kemampuan atau daya beli masyarakat. Yang terjadi sekarang tidak demikian, daya beli masyarakat rendah, makanya kemudian konsumsi menjadi rendah. Nah, tidak adanya sinergitas antara kebijakan sebelumnya dan kebijakan yang dibangun di hari ini dan ke depan. Yang dua yang terakhir adalah terkait dengan kelembagaan ekonomi. Nah, tapi ini ada upaya lah, teman-teman dari DPD ini sudah merasa sangat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi itu bisa terjadi ketika kita memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat. Nah, dengan hadirnya badan usaha milik desa ini menjadi sebuah lembaga yang kemudian bisa memfilter sebenarnya investasi masuk desa. Jadi undang-undang cipta karya yang berbau investasi sebenarnya bisa di apa namanya bisa di apa namanya difilter ya. Seberapa jauh kemudian investasi itu kemudian bermanfaat atau memiliki nilai kemanfaatan dan benefit bagi desa itu sendiri. Dan yang terakhir ya, ini terakhir, Ya, Pak. kita perlu data desa presisi. Nah, data desa presisi ini yang kemudian bisa menceritakan 6 masalah yang saya sebutkan tadi sehingga kita tidak bisa kemudian mencapai kedaulatan pangan. Nah, seharusnya ketika kemudian pandemi COVID-19 ini memberikan ruang kepada kita untuk sadar, maka harus kita bertindak. Ya, Nah, betul. sayang sekali kalau menurut saya akhir-akhir ini kurang masif, kurang progresif ya pemerintah dalam merespon hal-hal tersebut. Demikian Mas Gandhi. Iya, Pak. Berarti faktornya ini cukup banyak ya, Pak. Terutama di pengelolaan, mungkin di pengelolaan pangan di negara kita ini yang masih kurang baik gitu ya, Pak. Mulai Iya, dari tata kelola, betul tata tata kelola. kelolanya ya, mulai dari masyarakatnya yang kurang mungkin menyepelekan di sektor pangan ini ya, Pak. Sebenarnya begini Mas Gandhi, bukan juga masyarakat ya. Masyarakat itu karena sebagai masyarakat maka mereka sebenarnya mau-mau saja ya. Ini kan sangat tergantung dari regulasi afirmatif ya. Jadi setiap tindakan masyarakat itu di dalam pembangunan selalu kemudian berorientasi apa arahan yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, Nah, kalau arahan pemerintah itu tidak sesuai dengan kebutuhan, ini yang menjadi problematik Mas Gandhi. Nah, hari ini nampaknya seperti demikian. Jadi seperti saya katakan tadi, bayangkan sudah triliunan rupiah loh dana desa untuk infrastruktur itu sudah masuk ke desa. Jalan-jalan di desa sudah bagus,
jalan-jalan perkebunan dan pertanian juga sudah diperbaiki, akses terhadap lahan-lahan itu sudah bisa dimasuki oleh motor, mobil ya, untuk kemudian mengambil barang-barang pertanian ya, yang setelah Sudah diproduksi oleh lebih petani. akses sudah lebih baik gitu ya, Pak? Sudah lebih baik dan itu sudah triliunan rupiah infrastruktur itu ke desa-desa masuk. Nah, sayang sekali mengapa kemudian kita tidak dekati misalnya, kalau kita misalnya ingin butuh, apa namanya, produktivitas, singkong yang berlebih atau, teknologi sawah yang kemudian harus diintroduce, tidak perlu kemudian kita membuka sejuta lahan hektar misalnya di Kalimantan, di Sumatera untuk kemudian menanam dalam bentuk food estate. Saya kira tinggal kemudian konsolidasikan saja di tingkat desa, ya, Yang bahwa yang saat ya ini sudah ada gitu ya, Pak? sudah ada, tinggal kemudian mereka sangat senang sekali saya kira, karena mengapa? Karena, saya berpikir bahwa apa namanya, orang-orang desa ini kan menanam itu sesuatu yang kemudian sering dilakukan menjadi culture mereka. Tinggal Mmm, pertanyaannya kemudian ketika panen tiba, siapa yang kemudian ingin mengambil hasil tanaman mereka? Yang terjadi sekarang ini kan mereka menanam, pada saat kemudian panen tidak ada off taker, akhirnya jual murah. Maka iya, kemudian tidak terjadi feedback ekonomi yang kemudian dirasakan oleh petani. Nah, sebenarnya masyarakat kita atau petani-petani kita sangat luar biasa ya. Mereka patuh terhadap pemerintah, mereka patuh dalam menjalankan koridor regulasi yang ada. Tetapi kalau visi pemerintah tidak kemudian afirmatif kepada mereka, saya yakin ya gagal lagi. Dan ini kemudian kita mengulangi kegagalan-kegagalan yang setelah lakukan sebelumnya. iya, betul, Pak. Eee, Kemudian, jika dibandingkan dengan negara lain, Pak, kita ambil contohnya negara di ASEAN ya, Pak, yang terdekat Ya. dari kita. Nah, pengelolaan pangan di negara kita ini lebih baik dari negara ASEAN lainnya atau bagaimana, Pak? Iya iya, ini pertanyaan kritis ya. Bagus, terima kasih, Mas Gandhi. Jadi begini Mas Gandhi, negara ASEAN itu sebenarnya belajar dari kita. Malaysia, Vietnam, Thailand itu pernah belajar dari kita. Kita punya dulu adalah cerita tentang BIMAS ya, bagaimana menggerakkan, seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders, di sektor pertanian ya, untuk, mencapai swasembada pangan. Mereka belajar dulu luar biasa, ya. Kita menggerakkan mahasiswa, menggerakkan akademisi, menggerakkan, orang-orang desa, menggerakkan pemerintah daerah dan sebagainya. Menjadi gerakan sosial lah, sehingga kita pernah berhasil untuk kemudian mencapai swasembada pangan. Nah sayangnya itu tidak dipertahankan, ya. Mhm, Jadi pola-pola kolaborasi, action, kemudian pola-pola sinergitas, pola-pola apa namanya, tadi kombinasi aktivitas di antara stakeholder atau pemangku kepentingan itu tidak kemudian dipertahankan. Padahal ingat bahwa sektor pertanian ini selain, padat, teknologi dan padat, modal, juga adalah padat karya. Jadi bisa beririsan, di dalamnya padat teknologi, padat karya, dan padat modal. Nah, tetapi yang terjadi kemudian dalam proses perjalanannya, proses kapitalisasi di sektor agriculture itu mendorong kemudian semangat gotong royong, spirit nilai-nilai kebersamaan, kemudian kelembagaan-kelembagaan yang harus dikelola dengan baik di sektor pertanian itu hilang dan pupus. Ya, digantikan dengan serba transaksional ya, diganti dengan serba transaksional. Kemudian lembaga-lembaga riset ya, yang kemudian harus konsen di pertanian dan di grassroots sektor pertanian juga kemudian tidak tajam membaca kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang kemudian diambil oleh negara-negara tetangga kita. Mereka kemudian membenahi satu kelembagaan petaninya. Di Vietnam, Anda bayangkan setiap kecamatan itu pasti ada lembaga riset ya. mhm, Lembaga riset yang kemudian memantau perkembangan produktivitas dan produksi yang dimiliki oleh petani. Kemudian ada lembaga pemasaran yang kemudian menampung ya hasil-hasil pertanian. Ada lembaga yang kemudian bertanggung jawab untuk menghubungkan dengan pasar yang sangat besar. Jadi negara hadir melalui risetnya, negara hadir melalui lembaga-lembaga pemasarannya, negara hadir melalui lembaga-lembaga penguatan kapasitasnya, sehingga kemudian petani ya merasa nyaman. Belum lagi kemudian mereka sudah kemudian menghasilkan apa namanya, benih-benih unggul yang sesuai dengan konteks ekologis mereka. Dan yang terpenting juga adalah mereka menahan laju alih fungsi lahan, ya. Nah, laju alih fungsi lahan ini ditahan oleh mereka. Dari, pertanian ke, properti lah, ke sektor, pemukiman, perumahan dan sebagainya, ditahan.
Kalaupun ada kemudian melakukan itu, maka dendanya sangat besar pajak yang diberikan. Nah, pertanyaannya kita demikian, apakah demikian? Tidak. Sebenarnya cerita-cerita yang kemudian disampaikan oleh negara-negara tetangga kita, itu jauh hari sudah dilakukan oleh negara kita. Ya, banyak contoh itu saya kira dan referensi yang menyebutkan hal tersebut. Cuma kita tidak istiqomah, kita tidak konsisten. Nah, akibatnya kemudian kita berbicara mengenai kepastian bahwa penduduk kita bisa makan. Iya, kepastiannya saya yakin pasti. Kenapa? Karena ada pedagang-pedagang yang bisa kemudian menyediakan pangan itu dari sumber-sumber impor. Ya, sumber-sumber impor. Bayangkan kita ini pasar 270 juta jiwa loh. Pasar yang sangat besar untuk kemudian mengkonsumsi pangan. Tapi mengapa kita kemudian melepaskan hal tersebut? Nah, ingat, pangan mahal itu karena apa? Karena persoalan supply chain-nya yang tidak baik. Ya, banyak pelaku-pelaku yang mengambil keuntungan di balik pangan itu sendiri. Nah, sementara kita punya potensi besar di negara ini. Kita kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sumber daya alam yang luar biasa. Musim kita ini adalah bervarian, tidak sebagaimana negara-negara luar. Ya, kita nggak punya musim dingin, ya. Tetapi kemudian kita punya musim yang kemudian bisa menumbuhkan, bisa mensujudkan, bisa kemudian menjaga keseimbangan ekosistem. Serta juga kita punya kemudian musim yang bisa kemudian menstabilkan produktivitas tanaman kita. Nah, ini tidak kita manfaatkan dengan baik. Ya, ini tidak kita manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga negara-negara tetangga itu sudah berpikir 4-5 langkah, sementara kita baru ingin memperbaiki. Nah, dalam konteks itulah saya katakan tadi, bahwa fakta-fakta miris tadi tentang kegagalan kita membangun kedaulatan pangan, ini harus disadari. Mudah-mudahan COVID-19 memberikan kesadaran itu. Mudah-mudahan, saya berharap demikian. Sisi Nah, positifnya gitu ya, Pak? sisi positifnya, sehingga kita kemudian tidak lagi hanya berorientasi produksi domestik saja, ya. Kemudian, tapi kita perhatikan bagaimana persoalan sumber daya manusianya, persoalan supply chain-nya, persoalan kemudian perkembangan dengan era 4.0, kita kemudian mendorong pemberdayaan desa, kemudian kita menciptakan para sosiopreneur baru yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tingkat desa, serta ingat, kita butuh satu big data besar untuk kemudian mengelola pertanian dan pedesaan kita. Kira-kira demikian, Mas Gandhi. Nah, berarti karena seperti pemaparan Bapak sebelumnya bahwa negara kita kan terkenal dengan negara agraris ini ya, Pak. Nah, ya. Mengapa saat ini juga negara kita ini masih belum bisa juga, Pak, nih menyuplai pangan untuk dalam negeri gitu, Pak? Seperti yang kita ketahui juga kan kita juga masih banyak impor gitu kan, Pak, di sektor pangan. Betul sekali. Ada beras gitu. Padahal menurut saya dan sepengetahuan saya juga di Indonesia ini kan nggak kurang gitu, Pak, lahan untuk menghasilkan pangan itu. Tetapi kenapa kita masih bergantung terhadap negara lain gitu, Pak, sampai harus mengimpor besar-besaran seperti itu? Iya, karena saya katakan tadi bahwa affirmative regulasi kita kurang kuat, ya. Kurang kuat. Nah, kalau seandainya kemudian pemerintah kuat dan mau kemudian mendorong produktivitas di tingkat lokal itu terjadi, saya pikir tidak seperti ini kenyataannya. Ingat bahwa saya katakan tadi bahwa tanah kita subur, ya, orang desa kita sudah punya culture dalam menanam, ya. Makanya kemudian kenapa disebut agriculture, karena dia melekat dalam kebudayaan kita kan. Nah, problemnya yang satu tadi saya katakan, tata kelolanya kurang baik. Ya, tata kelolanya kurang baik. Tata kelola pembangunan pertanian kita kurang baik. Nah, untuk itu harus diperbaiki menurut saya. Nah, sehingga kalau kita ingin memperbaiki hal tersebut, maka saya berpikir ada kata kuncinya. Ya, kata kunci apa yang kemudian kita harus lakukan? Pengorganisasian. Nah, kalau kita ingin kemudian tadi ya, kita sudah sadar ini loh ya, Mas Gandhi ya, kita sudah sadar bahwa impor merajalela. Yeah. Seharusnya, mengapa kemudian impor itu hadir? Ya satu, ada pasar yang besar kan di Indonesia itu, 270 juta jiwa lah pasar yang besar itu. Itu bayangkan kalau kita ambil saja 30 juta jiwa, itu kan luar biasa itu. Tidak perlulah kita berpikir marketnya 270 juta jiwa. Tetapi market Indonesia itu sangat besar. Seperti negara-negara ASEAN lainnya, yang kemudian Asia lainnya yang kemudian memiliki jumlah penduduk yang jauh relatif besar.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya melihat juga kemudian yang terjadi di Indonesia adalah kita punya punya apa namanya, keanekaragaman biodiversity yang luar biasa, yang itu bisa mensupport pangan kita. Bahasanya Pareto tuh diversifikasi pangan ya. Diversifikasi pangan untuk Indonesia itu sangat luar biasa banyaknya. Nah, mengapa kemudian impor itu terjadi? Karena mereka lebih efisien Ya. caranya. Nah, kenapa efisien? Karena ada teknologi. Nah, untuk itu kalau saran saya ada beberapa hal yang perlu kemudian dilakukan di dalam menata apa namanya, persoalan-persoalan pangan kita. Yang saya sebut dengan kata kuncinya adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu perlu dilakukan melalui 3 hal. Ya, 3 aspek lah, aspek sosial, aspek ekonomi produksi, dan aspek karakter, Mas Gandhi. Jadi apa itu aspek sosial? Aspek sosial itu adalah bagaimana kita menata subjek. Ya. Jadi mengorganisir subjek. Kita organisir pemuda-pemuda desa, kita organisir kemudian kelas-kelas menengah yang lahir dari kampus, mesti seperti Mas Gandhi dan kawan-kawan lah. Mas Gandhi dan kawan-kawan nggak usah berpikir mindsetnya adalah bekerja di perusahaan atau pabrik atau Ya. kemudian di pegawai negeri sipil. Kembali ke desa itu desa itu banyak sekali sumber daya alamnya, luas sekali kemudian potensial apa namanya bisnis yang bisa dilakukan. Pemuda-pemuda seperti Mas Gani harus dicetak menjadi sosiopreneur yang unggul, yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga berorientasi benefit, kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, dia harus berkolaborasi dengan pemuda-pemuda desa. Bayangkan kemudian pemuda-pemuda desa kita itu, saya sekarang lagi mengorganisir pemuda-pemuda desa untuk membangun data desa presisi. Semangatnya mereka luar biasa, spirit mereka luar biasa. Nah, kalau terjadi kolaborasi antara kelas menengah yang lahir dari kampus dengan pemuda desa, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau IPB kan notabene-nya lahir dari apa namanya, pemuda-pemuda desa ya, dari Ya. desa-desa datang ke sekolah ke IPB, kemudian mempelajari ilmu di IPB, harus balik ke desanya masing-masing, perkuat desa. Ya, kalau bisa kemudian menjadi kepala desa. Ya, luar biasa sekarang itu. Nanti kepemimpinan nasional itu tidak lagi kemudian berasal dari wali kota, tapi nanti dari desa, yakin saya transformasinya desa. Transformasinya dari desa. Nah, sembari juga kemudian bagaimana memperkuat kapasitas petani kita. Ya, jadi tugasnya tuh double lah, ya double. Tidak kemudian hanya dirinya saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana petani dan memperkuat kelembagaan-kelembagaan lokal. Itu aspek pengorganisasian sosialnya. Nah, aspek pengorganisasian ekonomi produksinya, yaitu sebagai posisi sebagai objek ya dia, sebagai objek. Kita harus kemudian berpikir strategis sekarang, punya bisnis proses mengenai penanganan hulu di sektor pangan kita. Kemudian produksi dan sampai hilir. Nah, hulu, produksi, dan hilir inilah yang kemudian kita harus dorong dan kita kawal. Teknologi sudah canggih, Mas Gandhi, sekarang. Iya, Pak. Ya, sudah banyak juga ahli-ahli dalam bidang pangan, sudah luar biasa. Tinggal mempertemukan saja dan bagaimana cara mengorganisir objek hulu, produksi, dan hilir ini. Nah, kalau itu dibangun dengan baik, ini sangat luar biasa. Dan yang ketiga tidak kalah penting adalah aspek karakter, yaitu bagaimana mendorong tumbuhnya nilai-nilai yang kemudian berjibaku dalam dunia pertanian atau dunia pangan itu yang memiliki nilai-nilai totalitas dalam bekerja, integritas dalam memproduksi, dedikasi di dalam membina, serta loyalitas terhadap kedaulatan pangan untuk kedaulatan bangsa. Nah, jika aspek-aspek pengorganisasian ini dilakukan dengan baik, maka hakul yakin saya, ya, keberlanjutan pangan kita akan terjaga. Kita tidak akan kalah dengan negara-negara tetangga lain. Kita kemudian tidak akan kalah dengan negara-negara maju di Eropa. Dengan pangan kita kemudian bisa bangkit dan menata diri. Kira-kira demikian, Mas Gandhi. Iya, Pak. Jadi, menurut pemaparan Bapak tadi berarti PR kita sebagai masyarakat, terus juga PR pemerintah di sektor pangan ini juga masih banyak gitu ya, Pak, yang harus dibenahi. Sangat banyak sekali, sangat banyak, Mas. Ya, salah satunya memang pendekatannya collaborative action. Nggak bisa kita lakukan sendiri. Ya, Orang kampus tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan ya, pemerintah dan masyarakat, dan sebaliknya. ya betul, Pak. Jadi harus kompak satu sama lainnya gitu ya, Pak. Iya, benar sekali, Mas Gandhi. Nah, terus kalau untuk bagaimana cara kita untuk menghadapi ancaman krisis pangan di era COVID-19 ini, Pak? Oke, bagaimana kemudian menghadapi di era COVID? Saya katakan tadi COVID
COVID-19 memberikan catatan penting ya. Mhm. Mudah-mudahan kita sadar bahwa negara yang kemudian berdaulat adalah negara yang berdaulat dalam hal pangannya. Nah, bagaimana caranya kemudian agar tidak terjadi krisis-krisis berikutnya? Tadi saya sudah sampaikan, lakukan pengorganisasian meliputi 3 aspek, ya, aspek sosial, ekonomi produksi, dan kemudian karakter. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah, nah ini, kita harus mendeveloperi ya kemajuan pertanian 4.0. Ya. Jadi ingat bahwa teknologi datang selalu mempermudah Betul. pekerjaan manusia. Jadi tadinya mencangkul 1 hektar membutuhkan waktu Iya. berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dengan adanya mesin traktor, ya kita kemudian lebih efisien, bisa kemudian hanya 2 hari. Ya, untuk itu teknologi selalu mempermudah. Nah, artinya apa? Kemajuan pertanian dan tantangan yang diberikan oleh pertanian 4.0 ini harus di-deliver ke petani-petani kita. Agar apa? Agar terjadinya efisien, efektif, dan presisi. Hal yang kedua, ya, yang saya sampaikan adalah, nah ini penting, Mas Gandhi. Iya, Pak. Lakukan pendidikan vokasi ke desa-desa. Siapa kemudian target vokasi itu adalah petani, nelayan, peternak, masyarakat sekitar hutan. Ya. Untuk itu kami di IPB sekarang dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menyajikan menu yang kami sebut adalah menu sekolah vokasi desa. Nah, menu vokasi sekolah desa ini adalah bagaimana menjawab ya kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh petani kita, peternak kita, nelayan kita, kemudian deliver ya ya pengetahuan yang dari kampus ke masyarakat agar kemudian kebutuhan itu terjawab. Ya, artinya apa? Mahasiswa yang kemudian ya mempelajari ya agenda-agenda apa yang sebenarnya dibutuhkan di masyarakat kita. Tentunya keterbatasan pengetahuan mahasiswa akan disupport oleh dosen-dosen yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Misalnya Mas Gandhi dari departemen apa Mas Gandhi? Saya teknologi hasil ternak, Pak. Teknologi Bet hasil ternak, THT ya, ya. Wah iya, ini THT. berarti adik kelas saya dong dulu ya. Saya THT juga satu saya. Nah misalnya terkait dengan bagaimana teknologi yang bisa efektif, efisien, murah untuk melakukan pasteurisasi, ya pasteurisasi susu ya, Iya, Pak. atau kemudian membuat yogurt misalnya. Hmm. Nah saya kira ahli-ahli yogurt dan pasteurisasi di lab-lab susu di Fakultas Peternakan itu kan sudah banyak. Ada Bu Irma, ada Pak Evi Taufik ya dan seterusnya. Nah ilmu-ilmu mereka itu harus kemudian diperas ya menjawab kebutuhan yang dibutuhkan dari masyarakat tadi yang saya sebutkan. Nah, siapa yang kemudian memediasi itu adalah Mas Gandhi tadi. Mas Gandhi yang kemudian mencatat semua kebutuhan petani, peternak, ya, kemudian menyambungkan dengan kampus. Peran-peran intermediari dilakukan oleh Mas Gandhi. Nah, dengan demikian saya kira skill dan keterampilan di dalam memproduksi sekaligus juga mengelola dan memasarkan yang dimiliki oleh petani akan kemudian baik. Nah, jika itu kemudian dilakukan, ya dalam hal ini kampus berkolaborasi dengan peternak-peternak kita, petani-petani kita, maka tidak mustahil kemudian krisis pangan itu bisa kemudian dijawab. Hal yang ketiga, ini hal ketiga, Mas Gandhi. Iya, Jadi Pak. selain kedaulatan negara itu ditentukan oleh kedaulatan pangan, next juga adalah kedaulatan negara ini ditentukan dengan kedaulatan data. Jadi big data menjadi penting, Mas Gandhi. Hmm. Jadi big data pangan itu menjadi penting. Di mana sih sebenarnya lokasi-lokasi yang sampai di basis RW dan desa yang mampu memproduksi misalnya apel, ya, mampu memproduksi misalnya jeruk, kemudian mampu memproduksi bawang, mampu memproduksi misalnya singkong dan seterusnya. Kita harus punya big data itu. Nah, karena the next ya kebutuhan masyarakat itu pasti bisa kemudian diasumsikan ya dipenuhi melalui apa? Ruang-ruang produktivitas, ruang-ruang reproduksi, ruang-ruang atau tempat di mana penggunaan pangan itu dihasilkan.
Nah, kalau kemudian itu kita mampu memiliki, maka saya kira kita tidak akan kemudian mengalami food crisis lagi, tetapi kita akan menuju pada food sovereignty, yaitu kedaulatan pangan. Kira-kira demikian, Mas. Nah, iya Pak, baik. Nah, ini mengingat durasinya ya Pak, Ya, ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ditujukan untuk saya nih sebagai mahasiswa dan juga teman-teman. Nah, oke. kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana Pak peran nyata yang seharusnya mahasiswa lakukan eee, secara kritis dan responsif terhadap isu-isu seperti pangan ini Pak? Terlebih kita kan ini mahasiswa IPB ya Pak, yang Ya, bisa dibilang sangat dekat dengan yang namanya pangan dan pertanian. ya. Itu bagaimana Pak? Ya, tantangan terbesar bagi mahasiswa sekarang adalah apa yang kau pelajari maka implementasikanlah, aksikanlah. Ya, itu tantangan terbesar Anda sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu yang Anda peroleh di kampus itu sebenarnya ilmu-ilmu yang apa namanya, yang sangat aplikatif ya, dan bisa kemudian di apa namanya, Implementasikan dilakukan di langsung. lapangan, dilaksanakan di lapangan, diimplementasikan di lapangan. Jadi Anda harus punya teman, ya, harus Anda punya teman. Siapa teman Anda? Teman Anda itu adalah rakyat, ya. Teman Anda itu adalah petani, teman Anda itu peternak, teman Anda itu adalah nelayan, teman Anda itu adalah, masyarakat sekitar hutan dan seterusnya. Nah, Anda, ya, Mas Gani dan kawan-kawan mahasiswa, itu harus mampu mengimplementasikan ilmu yang dimiliki ke lapangan, ya. Menyambungkan antara kebutuhan di lapangan dengan ilmu yang Anda pelajari. Karena IPB itu segudang inovasi loh, Mas. Iya Waduh, Pak, luar biasa lah. Saya kepingin A, pasti ada di IPB itu. Cuman tidak terkolek dengan baik. Tidak terupgrade dengan baik. belum Tidak termaksimalkan gitu ya ya Pak? termaksimalkan dengan baik. Nah, dalam konteks itulah kemudian Anda harus kemudian berteman dengan petani, berteman dengan nelayan untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang baru. Ya, inovasi-inovasi baru itu tentunya lahir dari kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan rakyat kita. Nah, tantangan terbesarnya di situ. Nah, tapi saya kira ini the next activity untuk Anda ya belajar di lapangan ini sudah disiapkan menu-menunya. Tinggal kemudian Anda memberikan atau membangun partisipasi ya untuk Iya, berdialog kepada kami, berdialog kepada siapapun ya yang kemudian terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, harapannya ketika Anda kemudian 3 semester di lapangan atau 2 semester di lapangan atau 1 semester di lapangan, ini mampu menjawab ya, menjawab kebutuhan di masyarakat dan Anda kemudian memiliki apa namanya, kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu Anda di lapangan. Dan ingat bahwa Anda tidak bisa bekerja sendiri. Anda iya, pasti kemudian harus berkolaborasi. Nah, iya, kolaborasi dan teman Anda itu adalah siapa? Rakyat kita, dosen kamu, kemudian nanti pihak-pihak swasta atau pegiat-pegiat sosial yang memiliki apa namanya, kemampuan untuk kemudian bekerja bersama dengan orang-orang desa. Dan yang terakhir ingin saya sebutkan bahwa jangan ragu, ya, jangan ragu bahwa apa yang Anda pelajari itu sebenarnya punya ruang di masyarakat. Tinggal bagaimana Anda kemudian menyampaikan. menyampaikannya dengan baik dan berkolaborasi bersama mereka. Iya Pak. Ini diskusi kali ini luar biasa sekali ya Pak untuk saya dan juga teman-teman. Semoga menambah ilmu dan manfaat juga, sekaligus Amin menjadi amin. penyemangat untuk kita untuk bisa berperan di kemudian hari di sektor pangan, mengingat di negara kita ini pengelolaannya seperti yang Bapak katakan tadi masih belum maksimal gitu ya Pak. Ya, betul ya. Ya, jadi mungkin untuk pembicaraan kita mengenai krisis pangan di era pandemi ini sampai di sini dulu ya Pak. Baik, terima kasih Mas Gandhi ya, Ya, terima kasih atas undangannya, di dalam podcast Anda tentang pangan mhm, dan di era pandemi COVID-19. Saya ingin memberikan sedikit saja apa namanya, close statement ya ya kepada boleh Pak. para mahasiswa. Eee, Teman-teman mahasiswa, the next era Anda kemudian diperhadapkan dengan tantangan yang besar saya kira. Ya, jadi persoalan kita bukan hanya persoalan domestik, tapi persoalan internasional. Eee, Persoalan pangan ini persoalan hubungan antar negara, bukan hanya hubungan antar daerah.
Jadi tantangan kita adalah bagaimana menghasilkan pangan yang semurah mungkin bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita, tetapi memberikan keuntungan kepada petani. Nah, yang bisa menjawab itu adalah apa? Teknologi. Nah, tantangan era 4.0 memperoleh ruang di situ. Nah, tinggal bagaimana Anda membangun inovasi-inovasi, tentunya tidak sendiri, ya bersama saya sebagai dosen Anda atau dosen-dosen lainnya untuk kemudian merumuskan inovasi-inovasi terbaik bagi rakyat dan petani kita. Dan ingat, di tangan Anda lah kemudian masa depan republik ini. Ya. Jika Anda salah berpikir, salah bertindak, maka salahlah republik ini di kemudian hari. Tetapi kalau mulai dari hari ini, Anda ya benar dalam berpikir, benar dalam bertindak, maka saya yakin negara ini akan bertahan sampai ribuan tahun ke depan. Dengan catatan tentunya satu yang terpenting adalah bagi saya memanfaatkan seoptimal mungkin ya ruang regulasi yang dibangun oleh pemerintah untuk Anda berinovasi. Mumpung hari ini pemerintah memberikan ruang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka benar-benarlah merdeka di dalam memilih bagaimana posisi Anda di tengah-tengah masyarakat, dan merdekalah Anda kemudian untuk memajukan masyarakat dan petani kita. Semoga ke depan petani Indonesia bangkit, petani kita sejahtera, dan kita semua konsumen pangan merasa aman di dalam mengkonsumsi pangan sendiri. Terima kasih, Mas Gandhi. Ya, Pak Sofyan, terima kasih kembali Pak atas waktu dan atas waktunya untuk menyempatkan menjadi narasumber di podcast Kader Lingkungan IPB University kali ini, Pak. Terima kasih, Mas Sampai Gandhi. jumpa ya Pak di podcast-podcast selanjutnya. Semoga terima kasih. kita bisa bertemu lagi di kemudian hari, Pak. Baik, terima kasih Mas Gandhi. Ya, terima kasih semua teman-teman Kader Lingkungan IPB. Ya, kalau gitu saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.